Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema bagian dari proses. Bacaan firman terambil dari Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Aku taat kepadanya dengan setia. Tak pernah aku menyimpang dari jalan yang ditentukannya. Perintah-perintah Allah selalu kutaati. Kehendaknya kuikuti dan bukan keinginanku sendiri. Seorang motivator pernah berkata, kesuksesan seseorang jangan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari proses, bagaimana ia mendapatkan hasil tersebut. Banyak orang ingin meraih sukses secara instan, tanpa melalui sebuah proses, dan hal itu sangatlah mustahil. Kalaupun ada, sangatlah mungkin karena menghalalkan segala cara. Daud berumur kira-kira 17 tahun saat Nabi Samuel mengurapinya menjadi Raja Israel, untuk menggantikan Saul. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Tetapi Daud diurapi untuk menduduki kursi raja baru pada umur 30 tahun. Dan itu pun baru terbatas kepada suku Yehuda. 2 Samuel 2 ayat 4. Dan baru pada umur 37 tahun, Daud pun diurapi untuk menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 3 sampai ayat 5. Artinya, selama 13 tahun, Daud mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidupnya, bahkan sampai mengancam nyawanya sendiri. Belum lagi dengan orang-orang yang mengikutinya ternyata orang-orang yang bermasalah. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Ternyata semua yang Daud alami adalah bagian dari proses Tuhan untuk akhirnya mendudukkannya sebagai raja. Sejak di padang penggembalaan, Daud sudah membangun hubungan yang demikian baik dengan Tuhan. Ia seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Tetapi untuk membawa Daud menduduki kursi seorang raja, ternyata Tuhan masih membutuhkan waktu selama kurang lebih 13 tahun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, tahukah kita bahwa proses yang Tuhan lakukan adalah untuk melatih kita, untuk memperlengkapi kita, dan untuk mempersiapkan kita menerima dan mengalami apa yang sudah direncanakan dan dijanjikan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari Dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Amin. Tuhan memberkati.